Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberinya kesempatan untuk melanjutkan puasa kita, tarawih kita, dan semua aktivitas amal soleh kita sepanjang Ramadan ini. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk terus menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia dan hingga akhirat nanti. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua para pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Salah satu bentuk ketakwaan, dan ini nanti bisa kita lihat apakah puasa yang sudah kita lakukan selama 13 hari ya. 13 hari kan? Selama 13 hari ini sudah memberikan pengaruh kepada kita, kepada pola hidup kita, kepada perilaku kita, kepada tingkah laku kita. Kalau ada perubahan yang kita rasakan dan kita merasa nikmat dengan perubahan itu, yakni perubahan yang lebih baik, maka berarti puasa kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mempersiapkan sisa hari puasa berikutnya. Kita masih punya waktu kurang lebih 17 hari lagi. 17 hari lagi kita akan mengakhiri madrasah kita ini, madrasah Ramadan. Nah, salah satu bentuk ketakwaan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian adalah kembali menyadari komitmen kita sebagai umat yang terbaik. Ya. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Jadi kita ini adalah umat yang terbaik, kata Allah. Artinya, kalau umat lain berarti umat yang tidak terbaik. Gitu kan ya? Kalau sudah Allah katakan kalian adalah umat yang terbaik, maka berarti yang lain tidak baik. Kalau dikatakan begitu, artinya kita harusnya terus menjadi bangga. Karena kita disebut oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Dan sejarah sudah membuktikan. Kalau kita baca sejarah dan kita sadar sejarah, insya Allah sudah ada buktinya bahwa kita ini pernah menjadi umat yang terbaik. Dimulai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama sebagai warasatul anbiya, ya, sebagai pelanjut risalah kenabian. Warasatul anbiya yang mewarisi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwariskannya yaitu menyambung, menyebarkan kembali ajaran Islam ini kepada seluruh umat manusia. Nah, namun kemudian setelah berlalu kurang lebih 700 tahun, ya, 7 abad dari sejak Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil menguasai hampir separuh dunia, kemudian kita mengalami penurunan.
mengalami degradasi, mengalami kemunduran yang luar biasa. Ya. Kalau kita baca sejarah kemunduran umat Islam itu, kita akan tahu penyebabnya utamanya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan kemudian takut mati. Itu sudah otomatis saja. Kalau kita sudah terlalu cinta pada dunia, pasti takut mati. Ya, pasti takut mati. Mana ada orang kaya mau bersusah payah perang dan sebagainya, karena sudah terlalu cinta dunia. Dan itulah yang terjadi pada sejarah umat kita yang lalu. Setelah mengalami kejayaan, di puncak kejayaan itu kemudian umat lalai. Ya, umat merasa bahwa saya sudah aman-aman saja dan nyaman-nyaman saja. Sehingga akhirnya mereka lalai. Dan kemudian semakin jauh sedikit demi sedikit dari nilai-nilai Islam. Ya. Yang terjadi adalah kemaksiatan, dan kemaksiatan itu diawali dari penguasanya. Ya. Mungkin kita pernah membaca kisah-kisah sultan, ya, baik pada zaman Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, ya, Utsmaniyah. Itu di akhir-akhir kekuasaan mereka, umumnya Barat menggambarkan kepada kita bahwa para sultan itu adalah orang-orang yang serakah, orang-orang yang asik memikirkan dirinya sendiri, bermain perempuan dan sebagainya. Itu gambaran yang masuk pada benak kita. Jadi kalau Bapak baca sejarah dan Ibu baca sejarah zaman kemunduran itu, maka pasti terpikir pada yang terbayang pada benak kita setelah kita terus-menerus di apa namanya, tergambarkan oleh Barat, ya, bahwa orang Islam itu ya begitulah, glamor, terus kerjanya maksiat, banyak melakukan hal-hal yang pokoknya jauh menyimpang dari nilai-nilai Islam. Maka benarlah Rasulullah ketika mengatakan nanti ya kalian akan seperti makanan yang di dalam pada sebuah nampan dan kemudian makanan diperebutkan oleh anjing-anjing lapar. Kata Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kalian, umat Islam. Kenapa? Kata sahabat, mengapa? Apakah waktu itu kami sedikit? Ya. Kata Rasulullah, tidak. Justru kalian banyak. Justru kalian mayoritas. Tapi nilai kalian seperti buih di lautan. Mudah diombang-ambing. Ketika angin bertiup ke barat, maka kalian pergi ke barat. Ketika angin bertiup ke timur, kalian pergi ke timur. Ke utara, ke utara. Selatan, selatan. Tidak punya pendirian. Tidak teguh memegang prinsip kebenaran itu. Ditanya, kenapa kami begitu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, karena kalian sedang dihinggapi penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan kemudian takut mati. Ya. Terlalu cinta dunia itu apa? Ya, gaya hidup kita kemudian jadi hedon. Hedon itu semua serba matre. Ya. Semua serba diukur dengan materi. Anak sukses itu adalah kalau dia lulus menjadi sarjana, lalu bekerja di kantoran, pakai dasi, pakai jas, bekerja, itu disebut sukses. Ya. Itu disebut berhasil. Kalau enggak begitu berarti gagal. Dan nanti kemudian setelah sudah bekerja, kemudian kesuksesan berikutnya adalah punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya macam-macam. Semua serba benda dihitungnya. Jadi itu ukuran sukses itu adalah dari nilai-nilai materi. Kemudian kita lihat gaya hidup. Hari ini kan bisa kita lihat bagaimana umat Islam hari ini di negeri ini.
Dan bahkan mungkin di Timur Tengah pun begitu gambarannya, kurang lebih. Ya. Semakin berlomba-lomba untuk mencapai prestasi keduniaan. Kalau kita melihat ke Timur Tengah, sekarang ini gedung tertinggi hingga mencakar langit itu, dan ini sudah tergambarkan oleh Rasulullah. Nanti kalian akan dapati mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi sekali, menembus awan. Dan ini sudah terbukti. Kalau bapak nanti suatu saat bisa pergi, dan ibu bisa pergi ke Abu Dhabi misalnya, ke Dubai sana, bapak dan ibu bisa main-main untuk mencapai awan, naik ke gedung itu, ya, kemudian naik di rooftopnya, di atap yang paling puncak. Di sana kita bisa melihat, bisa bercengkrama dengan awan, dengan langit. Dan kemudian hari ini Saudi sedang persiapkan sebuah bangunan yang lebih tinggi lagi. Betul sekali pernyataan Rasulullah itu, bahwa nanti kalian akan dapat di akhir zaman ini orang berlomba-lomba untuk membangun bangunan tinggi hingga mencakar langit. Otomatis kemudian karena orientasinya adalah dunia, maka gaya hidupnya pun dunia. Nilai-nilai Islam sedikit demi sedikit disingkirkan. Jadi kalau sudah seperti itu, maka ketika musuh datang misalnya masuk, kalau hari ini untuk mengalahkan umat Islam nggak perlu pakai senjata, ya, nggak perlu pakai senjata, cukup datangkan saja budaya. Nanti sekarang ini budaya yang sedang diekspor kepada kita ini, yang masuk ke negeri kita ini, itu budaya Korea. Jadi kalian akan bisa dikatakan ketinggalan zaman kalau nggak ngerti model-model Korea. Beberapa puluh tahun yang lalu model-model Eropa, terus saja berganti-ganti. Dan ini semua dimainkan oleh kaum globalis. Kaum globalis itu adalah orang-orang yang menguasai ekonomi dan teknologi serta komunikasi dunia, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Islam tidak punya kekuasaan itu. Orang Islam cuma menjadi konsumennya, menjadi pengguna. Kita belum masif menciptakan teknologi-teknologi yang bisa menguasai dunia itu. Tidak ada. Mereka yang kuasai, dan mereka kemudian membentuk kita menjadi bergantung betul dengan yang namanya handphone, yang namanya laptop, yang namanya segala macam lah. Bergantung betul. Kayaknya kita kalau nggak megang itu satu hari gimana gitu. Ya, seperti kehilangan sesuatu. Ini gambaran tentang betapa sebagaimana Rasulullah gambarkan, hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Ya, syukurlah kalau kita bisa. Tidak ada yang salah dengan teknologi, ya, tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah kita yang menggunakannya. Alat itu kan bisa kita gunakan, tetapi sistem yang dibangun dalam alat komunikasi kita hari ini itu sebuah sistem yang mereka rekayasa untuk menguasai kita. Gitu. Kalau kita sadar dengan persoalan ini, insya Allah kita tidak terlalu menjadi bergantung betul kepada alat ini. Tapi kalau kita tidak sadar, mereka yang menentukan. Bahwa Bapak, Ibu-ibu, dan polisi, terutama para remaja, sekali saja kita buka yang berkaitan dengan sesuatu, maka nanti yang akan dimunculkan oleh sistem itu adalah apa yang kita lihat, yang kita suka lihat itu. Misalnya nih, begitu buka HP, buka Korea, maka selanjutnya Korea terus yang akan muncul. Itu sistem yang kita tidak bisa kuasai, ya, yang kita tidak bisa lari dari situ. Jadi kalau kita sukanya porno, begitu buka sekali, selanjutnya akan dimunculkan lagi yang porno-porno, gitu. Jadi masya Allah, Pak, itu kenapa anak-anak kita tuh harus betul-betul kita kontrol, kita kendalikan.
supaya mereka tidak tiba-tiba menyentuh sekali buka, udah anak kita tidak ada yang aman, tidak ada yang selamat. Pasti mereka pernah membuka dan pernah melihat. Kalau kita tidak kontrol itu, maka mereka nanti akan terus menikmati itu, ya, pornografi. Sekarang LGBT, ya, pola hidup sodomi, pola hidup lesbi, ya. Sekarang ini mereka sedang mengirim kepada kita, negara-negara Islam terutama, atau negara-negara sebelah timur, itu gaya hidup LGBT. Kalau kita tidak mampu menguasai persoalan, kita akan nanti membenarkan pola hidup LGBT itu. Begitu kita buka saja satu gambar yang berkaitan dengan lesbi atau homo, tiba-tiba akan muncul terus itu, dihadirkan terus. Makanya jangan pernah sekali-kali mencoba-coba itu. Ya, kalau kita sudah buka, klik sekali, udah, nanti akan dimunculkan terus tuh, Itu ada sebuah sistem yang mereka kuasai, dan kita tidak bisa lari dari situ. Ya. Nah, kembali. Jadi, mari kita kembalikan bahwa kita ini umat yang terbaik, yang pernah menguasai dunia, yang pernah mewarnai peradaban dunia. Dulu ketika kita berjaya, ya, itu Barat itu mengikuti gaya hidup kita. Coba lihat di film-film Eropa, ya, orang-orang perempuan Eropa tidak ada yang pakai baju pendek, tidak ada yang pakai baju tank. Semuanya seperti orang Islam, bajunya besar-besar menutup aurat penuh, kecuali rambutnya saja. Kemudian kalau di kalangan mahasiswa, itu pakaian wisuda kita itu sebenarnya bukan Barat, itu Islam. Barat meniru apa yang dilakukan oleh para cendekiawan Muslim dahulu ketika menghargai kelulusan mahasiswanya. Semuanya berwarna Islam. Sampai kepada bahasa pun kita mampu mewarnai bahasa mereka. Nah, sekarang terbalik. Ya, begitu Islam mulai surut, dan hari ini, abad ini adalah abad terakhir dari kejatuhan kita. Nggak ada lagi tempat untuk jatuh, sudah mentok gitu. Sudah mentok. Artinya apa? Tidak ada alternatif kecuali kita naik lagi. Ya, tidak ada alternatif lain untuk lebih ke dalam lagi, tidak ada. Dia harus naik lagi. Dan itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di menjelang abad ke-15 kebangkitan Islam akan kembali menguasai dunia. Kalau dalam pernyataan Rasulullah SAW itu, kita ini sekarang berada pada fase keempat, fase kenabian, fase khilafah, fase raja yang menindas, dan kemudian fase nubuah lagi, kembali kepada fase nubuah. Kita sekarang pada fase penindasan terhadap umat Islam di mana-mana. Sekarang ini, ya, kita lihat umat Islam nasibnya seperti apa. Kita terus dalam penindasan. Nah, kata Rasulullah, nanti itu akan kembali datang fase nubuah, ya, khilafah ala minhajin nubuah, sebuah pemerintahan, kekuasaan yang memiliki semangat Rasulullah, nilai-nilai Rasulullah SAW. Kita akan masuk itu. Ada kita ikut nimbrung atau tidak, dia oleh Allah akan dihadirkan terus. Kalau kita tidak ikut pada proses itu, rugi kita. Rugi sekali. Kalau kita tidak ikut pada proses kebangkitan Islam ini. Karena Islam akan bangkit pasti. Ya. Nanti ini para ulama menganalisa, kita ini hidup tidak sampai 1500 Hijriah. Sekarang kita sudah di tahun 1000 berapa?
444 ya. Berarti umur kita tinggal berapa tahun lagi? Ke 1500. Berapa? 56. Tinggal 56 tahun lagi kita akan selesai. Itu kata analisa beberapa para ulama. Saya mungkin nggak bakal ketemu dah ya dengan 56 tahun lagi tuh. Lihat anak-anak kita nanti. Mereka akan menghadapi 50 tahun, 56 tahun. Sampai atau tidak itu usia sampai 1500. Kenapa? Digambarkan oleh Rasulullah pada abad-abad terakhir itu, disitulah umat Islam kembali menguasai dunia. Dajjal akan hancur. Sekarang ini Dajjal sedang merajalela, ya, menindas umat Islam di mana-mana. Ya, kerusakan dibuat di mana-mana dengan menampakkan kebaikan, seolah-olah baik, padahal dia merusak. Ya, itu Dajjal. Dajjal itu sudah seperti Tuhan. Ya, dia punya kekuasaan yang oleh Allah diizinkan untuk memiliki kekuasaan seperti Tuhan. Misalnya kalau dia ingin katakan mati kamu, mati. Dajjal nih. Ya. Kalau misalnya dia datang ke sebuah daerah tandus, lalu orang-orang tahu dia di Dajjal, dia minta, wahai Dajjal tolong suburkan tanahnya. Maka dia tepuk saja tanahnya, subur. Gitu. Kalau kita kekurangan apa, diberikan, dibantu. Yang penting ikut Dajjal. Kalau tidak ikut, mati. Gitu. Kalau tidak ikut, mati. Nah, Dajjal ini akan hancur ketika dia melihat atau bertemu dengan Isa alaihissalam. Menurut hadis itu, ya, menurut hadis, begitu dia bertemu dengan Isa alaihissalam, Dajjal ini kemudian akan hancur, dan kemudian pengikut Dajjal ini akan dikejar-kejar oleh umat Islam. Setiap benda yang dijadikan tempat sembunyi mereka, kaum Yahudi dan Bani Israel itu, dan beserta pasukannya, itu akan bilang, nih ada yang sembunyi di balik saya nih. Itu hadis menggambarkan demikian. Tapi ada satu pohon yang akan membantu mereka untuk sembunyi, yaitu pohon gharqad yang sekarang sedang ditanam di Israel, di Palestina. Sekarang mereka menanam pohon gharqad ini sampai ribuan hektar untuk mereka berlindung dari kejaran orang-orang Islam nanti. Jadi orang Yahudi sendiri percaya kalau nanti umat Islam kembali berjaya. Kalau kita tidak percaya, alangkah naifnya kita. Ini hadis Rasulullah yang mengatakan demikian. Ya, kalau buat orang-orang yang berpikir liberal mungkin nggak masuk akal. Itu sudah masa lalu. Itu sudah masa lalu. Ini persoalan keimanan. Bahwa Rasulullah pernah mengatakan demikian. Kita ini akan kembali ke zaman khilafah alamin hajin nubuwah. Ya, sebuah pemerintahan yang dibimbing oleh wahyu Allah. Gitu. Nah, lalu apa persiapan kita? Kalau kita bersikap nggak mau tahu, ya sudah, sayonara. Kita tidak akan selamat. Tapi kalau kita ikut terlibat di dalamnya, siap-siap mempersiapkan diri untuk menyambut kemenangan itu dengan memperkuat iman dan takwa kita, maka insya Allah kita berada pada barisan itu. Maka kata Allah, kalau kita ingin kembali menjadi khaira umat yang terbaik, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. 3 atau 2 syarat lah. Karena yang satu ini satu nafas ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini syarat pertama. Amar ma'ruf itu apa? Selalu mengajak orang untuk berbuat baik. Kenalkan nilai-nilai Islam kepada seluruh umat manusia. Itu amar ma'ruf. Kalau kita mengerti Islam lalu hanya diamalkan sendirian saja, ya, kita amalkan sendirian saja, nggak ada tantangan, nggak ada yang mempedulikan kita, silakan. Yang penting jangan ganggu saya. Ya. Dulu Rasulullah ketika baik buat dirinya, nggak ada yang ganggu. Orang kafir itu nggak ada yang mengganggu Rasulullah. Bahkan diberi gelar Al-Amin. Tapi begitu Rasulullah mulai mengajak kebaikan kepada orang lain, barulah orang lain, kok begini nih? Mulai ada tantangan.
Itu baru amar ma'ruf itu. Nah, kemudian oleh Allah diperintahkan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Karena begitu amar ma'ruf ini tegak, akan ada penentangan. Itu sunatullah. Nggak bisa kita terhindar dari itu. Begitu kita menyatakan ini kebenaran, maka bersiaplah untuk dibidik oleh kemungkaran yang ingin menghancurkan kebenaran itu. Tapi kalau kita betul-betul, ya, betul-betul memiliki semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu, maka kemungkaran itu akan lenyap. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran itu datang, maka akan hancurlah kebatilan. Gitu. Itu sunatullah. Maka oleh karenanya, kalau kita ingin menjadi umat terbaik, terus munculkan kebenaran dan kebaikan itu pada seluruh umat manusia. Jangan untuk diri kita sendiri. Kemarin Ustadz Akmal, Dr. Akmal sudah mengatakan, kalau mau bertakwa jangan sendirian. Ajak orang lain juga untuk bertakwa. Ya, ajak orang lain untuk bertakwa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Gitu kan kemarin itu. Nah, untuk amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa kita sendirian. Kalau kita sendirian pasti akan dihancurkan. Walaupun kita berdiri benar gitu, dalam kebenaran, tapi kalau sendirian akan dihancurkan. Mudah bagi mereka menghancurkan kita. Tapi kalau kita bersatu dalam sebuah persatuan yang kokoh, maka di sana Allah memberikan pertolongan. Dan kemudian yang kedua atau yang ketiga untuk menjadi umat terbaik itu terus menjaga keimanan kita ini tidak bercampur dengan kemusyrikan. Karena kalau iman sudah bercampur dengan kemusyrikan, maka habislah sudah. Ya, apapun usaha kita mengumpulkan pahala, ketika kita melakukan kemusyrikan, musnahlah sudah. Tidak ada kebaikan lagi di sana. Jadi soal syirik ini harus betul-betul kita pahami agar kita bisa selamat dari kehancuran pahala yang sudah kita kumpulkan, dari lenyapnya pahala yang sudah kita kumpulkan. Nah, di bulan Ramadan ini ada kesempatan kita mengumpulkan pahala. Ya, kemarin saya katakan Imam Syafi'i menghitung huruf di Al-Quran itu sampai 1.027.000 apa 72.000 ya, 1.072.000 huruf Al-Quran. Kalau kita baca Quran sampai khatam, berarti kita sudah bisa mendapatkan pahala berapa juta itu? 10-an juta kalau sampai 10. Tapi kata Allah tidak terhingga, artinya bisa berjuta-juta. Nah, kalau cuma baca doang, tapi nggak paham isinya, maka kemudian kita akan menggerogoti pahala yang sudah kita kumpulkan itu. Apalagi kalau kemudian yang kita lakukan adalah kemusyrikan, itu langsung hilang pahala itu, hanya dengan satu kemusyrikan yang kita lakukan, kecuali kita bertaubat. Jadi hati-hatilah dengan kemusyrikan ini. Makanya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berimanlah pada Allah. Beriman pada Allah artinya membebaskan diri dari kemusyrikan. Mudah-mudahan peringatan yang mungkin agak panjang sedikit dari saya kiranya bisa menggugah kita semua, khususnya diri saya, untuk terus kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim, dan mari kita raih kembali itu predikat sebagai umat yang terbaik. Jangan sampai kita tertinggal atau terlepas derajat kebaikan itu atau gelar kebaikan itu dari Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.